Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Gede Erik Aktama dan di video kali ini kita akan belajar tentang C++ dengan materi break dan continuous. Oke, kita langsung ke contoh programnya. Seperti biasa, buat dulu dokumen baru, kemudian disimpan dokumennya. Nah, di sini saya akan kasih nama break BC ya, break dan continuous. Oke, .cpp, kemudian save. Oke, kemudian kita seperti biasa kita include iostream. Kemudian using namespace std, selanjutnya main programnya ya. Ini kita hapus, kita isi dengan sin_get. Oke, ini tidak perlu, kita hapus. Oke, di sini kita akan coba menggunakan break dan continuous di dalam perulangan ya. Oke, for integer i sama dengan 0, di mana i lebih kecil daripada 10 dan i increment oke, kemudian nah di sini kita akan taruh breaknya ya. Jadi if i itu sama dengan misalnya di sini sama dengan 6 ya. Kemudian break ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita tampilkan outputnya di out perulangan ke oke ke i ya. Ke i and line. Kemudian di luar perulangan ini kan purawal pembuka dan ini purawal penutup. Ini kita isi dengan cout program terhenti ya. Program atau perulangan selesai. Perulangan selesai. Oke, jadi di sini kita punya variabel i ya. Itu sama dengan 0 di mana i itu lebih kecil daripada 10. Jika dia lebih kecil daripada 10, maka akan dilakukan perulangan yang ada di dalam tanda kurawal ini ya. Kemudian dengan i increment atau i++, jadi ini artinya i-nya itu ditambah 1 ya. Setiap perulangan i-nya itu ditambah dengan 1 ya. Jika i itu sudah memenuhi lebih kecil daripada 10, kan di sini ditambah-tambah 1, setiap perulangan ditambah 1 i-nya. Nah, jika i-nya itu sudah lebih kecil daripada 10 ya, lebih kecil daripada 10 berarti perulangan ini akan berhenti ya. Jadi dengan ketentuannya adalah i lebih kecil daripada 10. Jadi perulangan bisa dilakukan jika i itu lebih kecil daripada 10. Jika i itu sudah lebih daripada 10 itu tidak bisa ya. Jadi di sini kita kasih batasan ya kan, ini i-nya ini ditambah-tambah 1 terus. Jadi
perulangan itu dilakukan jika dengan syarat bahwa I itu masih lebih kecil daripada 10. Oke, kita akan coba ya. Ini kita isi dengan break ya, di mana if itu jika I itu sama dengan 6, maka break atau break ini artinya istirahat ya. Oke, kita compile. Oke, kita coba panggil programnya. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat ya, eee, perulangan di sini dilakukan di sini kan if I sama dengan 6 ya, break berarti programnya, berhenti ya. Jadi di sini kita bisa lihat perulangannya bahwa dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi pas 6 programnya langsung selesai, langsung print yang selesai ini di luar perulangan ya, di luar perulangan. Jadi ini tetap di-print karena ini di luar perulangan, di luar kurawal ya. Oke, sekarang kita coba kalau kita kasih hilang, kalau kita tutup break-nya seperti apa ya. Oke, kalau di C++ kalau mau memberikan komentar ya, kita blok saja kemudian kita tekan Ctrl Shift garis miring ya, garis miring ini kalau mau kasih muncul kembali, kalau kasih komentar kita blok kemudian kita shift Ctrl Shift slash atau garis miring ya. Ini tidak akan dibaca oleh program karena sudah ini dibaca sebagai komentar ya. Oke, kita compile. Oke, ini programnya belum ditutup. Oke, kita compile. Oke, kita panggil programnya. Oke, jadi ini, kalau seperti biasa kan begini, dia print semua ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Dia print semua. Kenapa 9? Karena di sini dia lebih kecil daripada 10 ya, tidak boleh sama dengan 10. Kalau kita isi sama dengan di sini berarti dia, sama dengan 10, berarti 10 di sini akan di-print. Oke. Nah, kita kembalikan. Jadi itu ya, contoh penggunaan break ya, di dalam perulangan. Di sini kalau kita ganti misalnya 5 ya. Ini kalau kita compile berarti, 5 yang akan di-skip ya, tidak akan di-print di layar ya, seperti ini. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 sampai 4. Karena kalau 5 sudah break ya, sudah programnya sudah berhenti. Oke, sekarang bagaimana dengan continuous? Ya, coba kita ganti break di sini dengan continuous. Oke, kita compile. Nah, kalau continuous ya, di sini kita isi if I sama dengan 5 ya. Kita lihat di sebelah di sini perulangan yang kelima tidak di-print ya. Dia langsung next, dia langsung lanjutkan ke perulangan yang berikutnya. Jadi setelah 4 langsung 6 ya. Jadi seperti itu, contoh penggunaan break dan continuous di dalam, C++ ya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau while ya? Apakah bisa digunakan kalau while? Kita akan coba ya.
Jadi ini tinggal diganti aja jadi while ya, ini dihapus, kemudian integer i-nya ini dipindah di atas. Ini pindah di sini. Oke, untuk i plus-plusnya jangan lupa di sini ya, i plus plus. Oke, ini pertama kita break dulu. Oke, kita coba ya, kita compile. Oke, kita panggil. Nah, jadi sama ya, sama seperti tadi, baik dia menggunakan for atau while itu sama. Jadi ini ya, hasilnya sama. Jika dia i-nya sama dengan 5 maka langsung break ya. Oke, ini sama. Nah, bagaimana dengan continue ya? Ini coba kita buka continue. Oke. Nah, kalau continue, kalau di sini i plus plusnya kita taruh di bawah, ini nanti programnya tidak akan berhenti ya. Dia akan terus berulang-berulang karena pengecekannya kan di bawah. Kalau kita continue ya, berarti ini kan di-skip ya. Ini di-skip ya. Kan kalau i sama dengan 5 berarti skip yang di bawah ini ya. Karena ini di-skip berarti dia langsung naik ke atas lagi ya, naik ke atas. Jadi pas dia sama dengan 5 dia skip lagi, yang ini dia skip, dia naik lagi ke atas ya. Sedangkan di sini kita isi dengan i itu lebih kecil sama dengan 10. Otomatis perulangan itu tidak akan berhenti ya. Karena dia tidak akan pernah mencapai nilai 10 di sini. Karena di sini kan continuous ya. Berarti continuous yang ini di skip, yang perulangan kelima ini di skip. Kemudian dia lanjutkan. Dia lanjutkan ke perulangan ini, dia lanjutkan ke atas. Ya, ke atas. Berarti dia ulang lagi 1 2 3 dia ulang lagi sehingga programnya tidak akan terhenti-henti ya. Jadi ini dengan caranya ini kita kasih pindah ke atas. Kita kasih pindah di bawah sini ya. Nah, sehingga pas dia skip ya, eh i-nya ini tetap ditambah 1 ya. Sehingga perulangannya bisa berhenti ya. Oke, kita akan coba. Oke, kita panggil ya. Nah, jadi ini ya, dari 1 2 3 sampai sampai 11 ya. Karena i-nya ini sama dengan 0 ya. Jadi di sini 5 tetap tidak di-print ya. 5 tetap tidak di-print, jadi langsung dilanjutkan ke perulangan berikut. Oke, tadi saya katakan bahwa kalau i plus-plusnya ini kita taruh di bawah sini, perulangannya tidak akan berhenti-henti ya. Kita akan coba ini ya, kita akan coba kita pindah di bawah. Ya, seperti ini. Kita compile ya. Jadi ini hati-hati ya, nanti programnya bisa berulang-ulang terus ya, tanpa henti. Ya, kita bisa lihat ini dia sampai 4, kemudian dia continue. Dia langsung ini dia skip, yang di bawah ini dia skip ya.
dia langsung masuk ke perulangan yang berada di atas. Pas dia sampai 5, dia dia continue lagi, dia masuk lagi ke perulangan yang ada di atasnya. Sehingga perulangan itu tidak ada henti-hentinya, ya. Kita bisa lihat di sini. Ini ada titik-titik ini tidak berhenti-henti ini. Kita coba enter-enter tidak bisa. Ini programnya tidak mau berhenti, dia terus jalan 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 dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu ya, contoh penggunaan break dan continuous ya di dalam C++. Sampai jumpa di video selanjutnya.